Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum lanjut, ada kalanya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan hari ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari anak-anak sekalian siapa yang mau bersedia memimpin doa? Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Baik, terima kasih. Nah, baik, sebelum lanjut, ada kalanya kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta sebenarnya. Baik, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Firda. Di sini Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, dari adik-adik dari sini dulu. Nama Perkenalkan, nama saya Daniela Tisha, teman Komunitas Indonesia. Halo, Indonesia. Nama saya Kemudian bisa dipanggil Kiki. Halo, Dedi. Perkenalkan, nama saya Vidya. Halo, Vidya. Perkenalkan, nama saya Iman. Halo, Intan. Nah, baik. Nah, sebelum itu anak-anak sekalian sudah pada tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Ibu. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor ke konseli dalam suasana dinamika kelompok. Nah, tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan siswa. Nah, di sini juga ada kami sebagai konselor memegang beberapa asas. Pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu anak-anak sekalian tidak perlu takut permasalahan yang kalian bicarakan pada pagi hari ini tidak akan terbongkar oleh orang lain. Nah, ada juga asas keterbukaan, di mana Ibu harap kalian terbuka untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang kalian alami. Dan ketiga itu ada asas kesukarelaan. Kalian semua ke sini untuk melakukan proses bimbingan kelompok atas dasar sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela, Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita sedikit dulu ya. Apa saja anak-anak sekalian masih pada tidak semangat. Jadi kita sedikit dulu. Nah, sedikit kali ini adalah lawan kata. Kalau Ibu bilang panjang, kalian bilang pendek, tapi pakai gerakan. Sudah paham? Oke, kita mulai. Oke, kalau Ibu bilang panjang, kalian pendek. Kalau Ibu bilang pendek, panjang. Oke, 1, 2, 3. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Oke, sudah. Kita menyepakati waktu. Sebenarnya waktunya memang 45 menit. Nah, apa kalian siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Langsung aja. Mungkin dari adik-adik sekalian bisa menceritakan permasalahan apa yang adik sekalian hadapi. Dari adik Intan, apakah ada permasalahan apa yang bisa diceritakan pada adik? Oh, kalau saya masalahnya Ibu, saya sering tidur di kelas. Karena saya tidak suka belajar Ibu. Dan apa ya, kalau gue cuma menjelaskan, itu saya mengantuk di dongeng gitu. Jadi saya biasa sering tidur. Oh, berarti permasalahan adik Intan ini tidak cepat bosan di dalam kelas dan sering mengantuk. Iya. Oke, baik. Kira-kira penyebabnya apa? Ya malas lihat guru menjelaskan doang gitu. Oke. Jadi cepat mengantuk saja. Tidur aja. Nah, kalau dari permasalahan adik ini, Saya malas masuk kelas, lebih suka ada kantin. Karena bosan dalam kelas. oh bosan di dalam kelas. Nah, kalau dari adik ini, Kalau saya di mata
pelajaran tertentu saya sering bolos karena saya tidak terlalu suka mengikuti mata pelajaran itu. Jadi saya bolos kalau mata pelajaran itu sama seperti Kak video tadi. Oke, nah kalau dari Kak Kalau saya itu pelajaran matematika bahasa Inggris itu saya selalu izin sakit kalau ada hari sampai. berarti dari permasalahan yang ada Vicky ini tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Ya. Oke, nah kalau dari teman-teman lain mungkin pernah mengalami apa yang mengalami adik Vicky? Tidak suka pelajaran tertentu. Kalau saya tadi kan masalahnya begitu juga, ya kurang lebihnya sama dengan teman saya yang di sebelah sana. Bedanya mungkin dia tidak tidur kalau saya tidur di kelas. Oh, berarti lantaran tidak suka Dia tidur juga. Oh, berarti permasalahan yang ada sekalian hadapi ini hampir sama ya? Iya, Ibu. Oke, nah kalau dari permasalahan Kak Adik Intan tadi tentang ketiduran di dalam kelas karena bosan dari mata pelajaran tertentu. Iya. Nah, mungkin adik-adik sekalian pernah mengalami yang seperti Adik Intan tadi? Kalau saya pernah, saran saya kalau misalnya kayak sudah dirasa mengantuk tuh coba kayak izin kita keluar terus kayak jalan-jalan cari suasana baru gitu ya. Terus kembali ulang ke kelas, siapa tahu ngantuknya hilang atau tidak sebelum mengikuti pelajaran itu cuci muka dulu supaya tidak mengantuk. Oke, nah kalau dari adik sekarang mungkin pernah mengalami Ya, karena kalau saya itu kadang izin sudah tidak balik-balik lagi ke kelas. Oh, berarti izin tapi sudah tidak balik-balik lagi ke kelas. Berarti bisa dibilang bolos. Nah, kalau dari ada Vidya? Kalau saya mungkin Ibu kan tadi Intan bilang kalau permasalahan itu bosan mendengarkan guru terus-terusan menjelaskan. Nah, mungkin dia bisa kayak buat kegiatan gitu kayak coret-coret buku atau menggambar di bukunya supaya dia menghindari bosan itu. Nah, jadi apakah adik Intan ini pernah mengikuti apa yang seperti dibilang teman-teman sekalian? Pernah sih, cuma kalau kayak izin kunci balik pulang ya balik begitu. Cuman kalau sampai bolos ya nggak pernah. Terus kalau coret-coret ya pernah juga, sampai meja-meja juga saya coret-coret. Tetap juga tapi nggak bosan. Tetap juga? Iya tetap bosan karena memang ya orang kayak sedang di fase yang namanya malas-malas belajar gitu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira penyebab malas yang dari adik Intan itu seperti apa? Penyebabnya? Oh malas. Iya. Ya, karena mungkin saya pas begadang mungkin ya karena lewat jam 12 biasa tidur jadi pengantuk dulu ke kampus ke kelas. Nah, mungkin dari Kezia tadi ada Kezia ada Intan solusi dari ada Kezia tadi bisa ada Intan untuk ikuti atau terapkan. Ya, Yang ada Kezia tadi juga sibuk dengan pelajaran, jadi tidak mengantuk lagi. Mungkin bisa seperti itu. ya. Nah, kalau dari adik Vidya permasalahannya tadi mengenai Semasa kelas lebih nyaman di kantin. berarti malas juga. Iya. Nah, kalau ada sekalian pernah merasa malas masuk kelas? Kadang itu malas masuk kelas karena ada yang disukai. Oh, orang disukai. Jadi sudah tidak lagi ke kelas, sudah malas. Nah, kalau dari adik Intan, Kalau saya malas masuk kelas biasanya kalau di kantin terus begitu biasa belum ada tugas saya kerja jadi malas saya masuk begitu dan jadi kayak untuk apa saya masuk kalau tugas belum selesai itu malah dimarahin guru lebih biasa saya masuk lebih biasa lama-lama di kantin makan daripada dimarahin guru di kelas. jadi
kalau cara mengatasi atau rasa malas itu kalian ngapain? Nah, kalau saya kan malasnya gara-gara biasa tidak kerja tugas atau PR gitu. Iya, kalau saya sudah kerja ya tidak malas karena malasnya saya cuma nanti kalau misalnya guru tegur atau guru marah-marah di kelas ini jadi kayak malas masuk. Tapi kalau saya ada tugas terus ya, ada PR juga ya nggak malas. Jadi langsung kerja tugas. Nah, kalau ada video tadi malasnya masuk kelas ya karena bosan. Nah, ke video pernah kayak ada solusi dari diri Kak Vidya sendiri untuk mengatasi rasa bosan itu? Belum ada sih. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada solusi dari untuk Kak Vidya, ada video untuk mengatasi rasa bosan mungkin dari Kak Ade Vicky. Kadang itu suruh aja kita sikat. Oh, berarti penyemangat gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Ade Intan, Kalau saya biasa kalau bosan tuh saya ajak teman ngomong aja di samping jadi kayak biasa sih nanti kalau saya bosan daripada saya keluar kelas lebih baik kayak ya kayak misalnya ngomong-ngomong dengan teman gitu tapi kayak seru gitu kayak diskusi kecil ya di dalam. jadi kayak tidak terlalu bosan juga tapi kalau cuma mendengarkan lihat terus gurunya lama bosan juga. Kalau dari ada Kezia mungkin ada. Kalau saya untuk bosan sama seperti Intan tadi dia menceritakan, maksudnya ajak cerita teman sana supaya tidak bosan. Nah, apakah dari Ade Vidya pernah berbicara atau berdiskusi kepada teman-teman di dekat Ade Vidya untuk mengatasi rasa bosan itu? Nah, Ade Vidya bisa coba apa yang dibilang Ade Intan atau Ade Vidya tadi, atau juga Ade siapa Vicky tadi, siapa tahu ada yang suka jadi itu menjadi penyemangat untuk bisa masuk kelas. Mungkin kalau dari permasalahan dari Ade Kezia tadi, Kalau saya sering bolos di mata pelajaran tertentu, jadi kayak setiap kali masuk pelajaran seperti kayak matematika gitu, saya bolos karena saya tidak suka pelajaran. nah kalau bertahu penyebabnya kan kalau ada video tadi Kezia tidak suka mata pelajaran matematika. Dan penyebabnya itu apa? Kalau penyebabnya itu saya tidak suka menghitung, jadi kayak saya tidak suka menghitung terus matematika itu kan banyak rumusnya kan. Kalau saya tidak suka menghafal rumus, tidak suka menghitung rumus, semuanya itu tidak suka. Jadi saya tidak bolos. Nah, mungkin kalau dari teman-teman pernah mengalami yang seperti Ade Kezia tadi, tidak suka dengan pelajaran tertentu sehingga keluar kelas atau bolos. Kalau dari adik-adik pernah mengalami yang seperti Ade Kezia? Sering. Contohnya seperti apa? Kayak pelajaran kalau matematika itu kalau sudah rasa garing dan bosan keluar aja seperti itu. Nah, kalau dari kayak ada yang lain mungkin pernah mengalami. Kalau saya kan bosan nggak sampai bolos itu ya karena kita tidur aja di kelas. Guru menjelaskan tidur gitu pernah sudah nggak sampai kayak bolos. Nah, kalau dari Adik Kezia, solusi yang dapat yang Adik Kezia terapkan untuk mengatasi rasa bosan terhadap mata pelajaran itu seperti apa? Belum ada sih solusinya itu kan ya, itu benar bolos saja. Tapi sampai sekarang saya belum temukan solusi yang tepat. Bagaimana cara mengatasi kayak rasa tidak suka sama itu pelajaran itu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman atau adik-adik sekalian yang ada solusinya bagaimana? Kalau menurut adik-adik sekalian, mungkin ada solusi atau akan mengalami seperti itu? Enggak sih, kalau saya kayak kau kan dikasih sekolah atau untuk sekolah bukan untuk bolos jadi kayak tak ingat kayak mungkin orang tuanya diingat makasih sekolah gitu masa di sekolah bolos gitu. Dan kayak kau sekolah juga kan mencari ilmu gitu kan jadi kayak mungkin motivasinya lah supaya mindsetnya dia sendiri saja yang
dirubah gitu supaya kayak oh saya sekolah itu memang betul-betul niat sekolah gitu, dan kayak saya dibiayai orang tua gitu, jadi kayak ya nanti saya bolos gitu kayak next saya gitu. Mungkin kalau dari adik-adik sekalian yang ada solusi dari untuk adik Kezia mengenai permasalahannya tadi. Ini kan itu sama masalahnya kan hampir sama seperti saya. Ketika tidak menyukai pelajaran maka sering bolos. Tadi kan sudah disampaikan teman-teman tidak menyukai pelajaran itu bisa berdiskusi dengan teman-teman lain agar tidak bolos. Untuk kayak adik Kezia, apakah sudah pernah mengikuti saran dari teman-teman tadi? Nah, sebaiknya atau ada kalanya adik Kezia bisa mengikuti saran atau masukan dari teman-teman tadi. Tidak ini seperti bilang adik bilang tadi harus lihat orang tua, apa kita juga sekolah. Nah, untuk permasalahannya dari adik kita ini seperti apa? Kalau saya itu sekarang kan sudah punya pacar tadi, nah, semangat untuk masuk mata pelajaran udah bolos-bolos lagi. Nah, jadi tadi kan permasalahannya hampir sama semua. Nah, kalian sudah bertukar informasi atau saran. Nah, sebaiknya saran-saran dari teman-teman tadi bisa diterapkan pada diri kalian sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kan waktunya juga sudah cukup. Sebelum kita akhiri sesi bimbingan kelompok ini, Ibu mau tanya bagaimana perasaan adik-adik sekalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini dari adik Kezia. Kalau saya sangat-sangat terbantu karena bisa mengenal juga dan mendapatkan saran dari teman-teman tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Dari adik Peki. Dan saya menjadi lebih baik. Kalau dari adik Vidya, Saya sudah menemukan pencerahan. kalau dari adik Intan. Ya saya juga begitu sama. Oke, baik. Nah, berarti kalian adik-adik sekalian sudah pada lega ya menceritakan permasalahan. Ya Ibu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi bimbingan kelompok ini, kita berdoa dulu ya. Nah, dari adik-adik sekalian siapa yang mau memimpin doa? Saya ini. Oke. Nah, dan sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di rumah kita. Terus selesai. Oke, baik. Aku sudah kan sudah habis berdoa toh. Nah, sekarang Ibu akhiri saja sesi bimbingan kelompok ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.